Pemerintah bergerak cepat memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang terdampak setelah aksi demo pada akhir Agustus 2025 di sejumlah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk perbaikan lebih dari 500 miliar rupiah. Di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasara Harja dan Pemprov Jakarta memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oknum dalam aksi unjuk rasa. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, bersama pihak terkait lainnya telah meninjau langsung perbaikan fasilitas umum di Jakarta seperti halte dan gerbang tol. Di Pekalongan, Jawa Tengah, Menteri PU, Dodi Hanggodo, juga meninjau langsung lokasi gedung DPRD dan kantor Setda Kota Pekalongan yang terbakar dalam aksi unjuk rasa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proses pemulihan selesai akhir tahun 2026. Adapun anggaran pembangunan kembali gedung tersebut akan di-cover seluruhnya oleh APBN. Untuk Kota Pekalongan diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai 90 miliar rupiah. Sementara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Menteri PU Dodi Hanggodo berjanji akan membangun ulang gedung DPRD yang sebelumnya dibakar dalam demonstrasi yang berujung ricuh. Diperkirakan kerugian akibat kerusakan mencapai 100 miliar rupiah, baik kerusakan gedung DPRD Kabupaten Kediri maupun gedung Pemkab Kediri yang letaknya bersebelahan. Pemerintah pusat akan secepatnya melakukan pembangunan gedung dengan biaya 100% dari pemerintah pusat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, dampak unjuk rasa akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun kembali fasilitas publik yang terdampak. Lalu bagaimana strategi Kementerian PU dan berapa dana perbaikan fasilitas publik? Kami ajak Anda menyimak data dan faktanya dalam infografis pemulihan infrastruktur pasca demo. Kita simak, pemirsa, awalnya diperkirakan memerlukan biaya sekitar 1 triliun rupiah. Namun setelah verifikasi lapangan pada 9 September 2025, angka itu turun menjadi 568,6 miliar rupiah yang berlokasi di 6 provinsi dan 15 kota kabupaten. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor, pemirsa, yaitu sebagian daerah melakukan perbaikan dengan anggaran APBD. Kemudian sebagian aset terlindungi asuransi dan sejumlah kerusakan yang terjadi tidak sebesar perkiraan semula. Kami tampilkan rincian estimasi biaya per provinsi, pemirsa. Kita mulai dari Jakarta. Untuk DKI Jakarta, 2 unit infrastruktur dengan estimasi biaya 19,5 miliar rupiah. Bergeser ke Jawa Barat, 4 unit infrastruktur dengan estimasi biaya 22,5 miliar rupiah. Berikutnya Jawa Tengah, 10 unit, 131,4 miliar rupiah. Terbesar di Pekalongan, 97,6 miliar rupiah. Kemudian untuk Jawa Timur, pemirsa, 13 unit, 184,3 miliar rupiah. Terbesar di Kabupaten Kediri, 120,4 miliar rupiah. Sedangkan untuk gedung Geraha di Surabaya ditanggung oleh asuransi. Lalu berikutnya untuk Sulawesi Selatan, pemirsa, ini adalah datanya, 11 unit, 161,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk NTB, pemirsa, ada 3 unit infrastruktur dan juga estimasi biayanya 49,3 miliar rupiah. Pemirsa, untuk sejumlah bangunan cagar budaya seperti ini, yaitu seperti gedung Geraha di Surabaya dan Wisma MPR Bandung, memerlukan verifikasi tim cagar budaya. Hal ini tentunya untuk menjaga keaslian dan histori dari bangunan cagar budaya tersebut. Kita akan saksikan, pemirsa, informasi terkait dengan perbaikan cepat yang sudah dilakukan. Sehingga jembatan penyeberangan orang di Polda Metro sudah dapat digunakan pada tanggal 8 September 2025. Dan perbaikan JPO Pasar Senen ditargetkan akan selesai pada Desember 2025. Untuk kerusakan ringan akan ditangani dengan anggaran tahun 2025. Berikutnya untuk kerusakan sedang hingga berat menggunakan alokasi anggaran tahun 2026. Proses pemulihan kerusakan berat diproyeksikan rampung pada akhir 2026. Ini meliputi pemeriksaan struktur, pembersihan, perencanaan, dan juga pembangunan fisik. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan, pemirsa, seluruh perbaikan menggunakan standar keandalan bangunan terbaru. Meski bangunan masih berdiri, strukturnya tetap diteliti untuk menjamin keandalannya.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga meninjau langsung di Jakarta, Kota Pekalongan, dan Kediri sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memulihkan fasilitas publik, memastikan pelayanan tetap berjalan dan aktivitas warga tidak terganggu. Itulah informasi grafis pemulihan infrastruktur pasca demo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.